Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dengan saya Tika. Untuk pertemuan kita ke-5 kali ini, kita akan mulai membahas tentang bagaimana membuat laporan keuangan dengan menggunakan Excel dan dengan menggunakan formula-formula ataupun fungsi-fungsi program yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ya, baik, kita akan mulai. Pertama, untuk siklus akuntansi ya. Yang pertama, pada kuliah kali ini kita akan membuat komputerisasi siklus akuntansi secara sederhana dengan menggunakan program pengolah angka ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat daftar akun ya. Ini yang akan kita pelajari lebih dulu. Membuat daftar akun, kemudian membuat neraca saldo ya, membuat neraca saldo awal sampai dengan membuat jurnal umum. Ini target kita ya. Jadi nanti setelah teman-teman sampai ke laporan keuangan ini, nah teman-teman sudah bisa membuat sendiri ya semacam aplikasi untuk laporan keuangan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis, berarti sudah bisa membuat aplikasi keuangan yang rapi untuk diri sendiri ya, secara sederhana gitu. Nah, ini juga nanti manfaatnya kalau teman-teman sebagai praktisi di lapangan misalnya ya, di lembaga keuangan misalnya. Nah, ini teman-teman bisa mengajarkan kepada UMKM untuk membuat laporan keuangan sederhana yang mudah gitu ya, dilakukan di laptop ataupun di HP masing-masing gitu. Nah, baik, berarti hari ini kita akan membuat daftar akun, membuat neraca saldo awal, dan membuat jurnal umum. Kita lanjut ke daftar akun terlebih dahulu. Nah, untuk daftar akun sendiri, sebetulnya kita mungkin sering melihat ya bahwa akun-akun itu dinomori 3 digit atau 4 digit. Nah, apakah itu memiliki maksud dan tujuan tertentu? Tentunya seperti itu ya. Jadi bahkan daftar akun itu ada 4 sistem. Sistem numerik, sistem mnemonik, sistem huruf, dan sistem kombinasi. Nah, untuk yang akan kita bahas di sini adalah sistem numerik saja. Kita tidak akan terlalu dalam membahas yang lain. Sistem numerik akan kita pakai untuk membuat laporan akuntansi kita. Nah, aturan-aturan kode akun itu seperti ini ya. Kode akun haruslah ya, pertama dia sistematis dan praktis. Jadi sistematis artinya ada pola-pola tertentu, tetapi tetap praktis, tidak rumit. Kemudian sederhana dan mudah diingat gitu ya. Jadi dia melink ke pola neraca dan pola laba rugi yang akan kita nomori sesuai nomor-nomor jenis akunnya ya. Kemudian juga harus konsisten dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Artinya bila di masa yang akan datang ada akun baru, dia bisa masuk tanpa merombak sistematis yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, manfaat kode akun ada 2. Yang pertama, dia mempermudah posting di jurnal umum atau buku besar. Kemudian mempermudah membuat laporan keuangan. Jadi nanti kode akun ini sebagai dasar dari laporan-laporan yang kita buat gitu ya. Semuanya merujuk ke kode akun. Kode akun ini akan menjadi basic bagi link dari sheet 1 ke sheet berikutnya dalam laporan keuangan kita. Kemudian penomoran kode akun itu tidak ada aturan baku, artinya setiap orang boleh menomori, namun dia mengacu pada jenis dan klasifikasi akun. Ya.
Misalnya seperti ini. Digit yang digunakan untuk mempermudah melakukan perubahan yang di masa yang akan datang. Jadi digit itu, jadi artinya kenapa dinomori banyak, itu karena kita kasih ruang gitu ya untuk misalnya ini apa namanya? Ada 1, 2, 3, 4 digit ya, A, B, C, D. Nah, ini digit pertama yang A ini itu adalah jenis klasifikasi akun. Digit kedua itu adalah golongan akun, B-nya. Nah, digit ketiga dan keempat ini adalah urutan munculnya golongan akun tersebut. Itu artinya nanti berikutnya bisa sampai belasan atau puluhan akun kalau misalnya dia muncul gitu ya. Ada akun baru, dia tinggal menambahkan di digit CD ini gitu ya. Oke, baik, lebih jelasnya kita lihat dulu. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman selalu ingat apa namanya? Visualisasi tentang neraca dan laba rugi di kepala kita. Bila kita ingin melakukan akuntansi, ini akan mempermudah kita menghafal ya. Jadi memang ada beberapa basic yang harus kita hafal gitu ya. Dan lebih mudahnya kita visualisasi seperti ini. Ya, jadi untuk neraca di sisi kiri ini kan harta atau aktiva. Ya, urutan dari atas ke bawah itu apa namanya? Berurut dari mulai yang paling liquid atau paling cair, lanjut ke yang paling tidak liquid kan. Nah, sama juga. Jadi di sisi kanannya adalah hutang dan modal. Hutang juga diurutkan dari yang paling cair atau liquid ke yang paling jangka panjang gitu ya. Hutang jangka pendek ke jangka panjang. Nah, kemudian modal. Kita ingat-ingat modal ini adalah awal dari sebuah perusahaan berdiri gitu ya. Jadi dan ini adalah yang paling terakhir dicairkan kalau si perusahaan itu berakhir atau bangkrut gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kita akan selalu ingat persamaan akuntansi dari visualisasi ini kan. Karena aktiva ini sama dengan hutang ditambah modal. Ya. Dengan ini sudah kita jelas ya bahwa karena harus balance akhirnya kan, maka aktiva sama dengan hutang tambah modal. Jumlah aktiva harus sama dengan hutang plus modal. Itu persamaan akuntansi yang paling dasar. Nah, adapun untuk laba rugi, ini sesungguhnya laba rugi ini adalah komponen penambah atau pengurang modal, gitu ya. Jadi modal ditambah dengan bertambahnya pendapatan dan berkurang dengan bertambahnya beban, gitu ya. Makanya kita juga harus ingat saldo normalnya, gitu ya. Untuk aktiva dan harta saldo normalnya di debit, ya kan? Maka dia akan bertambah bila di debit, gitu ya, dan berkurang bila di kredit, gitu. Nah, kalau utang dan modal dia saldo normalnya di kredit, maka pertambahannya adalah di kredit dan pengurangannya adalah di debit. Nah, laba rugi juga kita bisa ingat di kiri dan kanannya. Jadi karena modal saldo normalnya di kanan, maka yang menambah modal itu pendapatan kan. Nah, pendapatan juga di kanan atau di kredit gitu, saldo normalnya ya. Jadi kalau misalnya kredit pendapatan, maka dia bertambah pendapatannya dan otomatis akan menambah modal. Jadi sebetulnya kiri kanan ini adalah pengurang dan penambah modal ya. Baik, nah ini kalau kita udah punya visualisasi ini, untuk daftar akun kita tinggal nomori saja. Jadi ya, untuk jenis akun aktiva kita nomori 1, untuk utang kita nomori 2, untuk modal kita nomori 3, biaya kita nomori 4, dan pendapatan kita nomori 5. Nah, jadi untuk akun-akun dengan kepala 1 di awalnya itu menunjukkan bahwa dia adalah aktiva. Ya. Kepala 2 dia menunjukkan ada hutang, kepala 3 modal, kepala 4 biaya, dan kepala 5 pendapatan. Tuh, jadi mudah diingat ya. Nah, itu adalah sistematis dari penomoran akun. Ya, kita balik lagi ke sini. Tadi ya, jenis pertama, dari digit pertama adalah jenis atau klasifikasi akun. Tadi, nah ini harta aktiva kita namai
kita nomori 1 tadi ya. Nah, untuk digit kedua itu adalah golongan akun ya. Jadi misalnya kelompok akun harta lancar, maka digit keduanya adalah 1. Oke. Kelompok akun harta tetap, digit keduanya ya adalah 2 gitu ya. Maka ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya harta lancarnya adalah kas, gitu. Gimana berarti? Maka kita ambil digit pertamanya harta, ya. Ini untuk kas misalnya ya, saya contohkan. Ya, nomor akunnya adalah 1. Dia golongan akunnya harta lancar, maka di nomor 1. 1. Nah, karena dia muncul pertama aja, jadi untuk digit ketiga dan keempat itu urutan munculnya golongan akun tersebut. Kas itu kan yang paling cair ya dalam aktiva atau dalam harta, maka dia dinomori nomor pertama, nomor 1. Nah, seperti itu. Jadi kas nomor akunnya jadi 1101. Nanti piutang dan lain-lain mengikuti ya. Misalnya piutang kan termasuk harta, jenis akunnya harta ya kan. Golongan akunnya tetap harta lancar, tapi dia mungkin urutannya setelah kas, maka dia di nomornya 1102. Seterusnya ya, ini untuk golongan harta lancar. Berurut seperti itu. Nah, untuk harta tetap misalnya tanah misalnya ya. Ini contoh saja. Nah, maka dia kepalanya 1 tetap harta gitu ya. Tapi golongan akunnya kan dia harta tetap, maka dia digit keduanya 2, ya kan? Karena dia misalnya muncul katakanlah ini muncul di awal, maka dia akan di nomor 01. Gitu. Berikutnya aktiva tetap lainnya akan berurutan sesuai dengan urutan munculnya di neraca kita, gitu ya. Nah, kalau utang lancar misalnya kita contohkan utang usaha. Nah, bagaimana cara penomorannya? Maka utang itu, nah di kepala kita sudah ada kan, utang itu nomor 2, ya kan? Kepalanya. Maka dia di nomornya 2. Nah, tapi dia golongannya utang lancar, maka digit keduanya 1. Nah, kalau utang usaha muncul pertama di neraca, maka kita nomori 01, ya kan? Misal yang kedua adalah utang wesel misalnya ya. Nah, ini karena dia urutan kedua, maka kode akunnya adalah 21, ya kan? Utang 2, utang lancar 1. Dia muncul kedua, maka dia 02. Gitu ya, saya kira cukup. Maka setiap akun akan memiliki nomor khas, namun tetap sistematis, artinya mengikuti pola-pola tertentu yang bisa kita ingat gitu ya. Nanti modal misalnya kepalanya 3, pendapatan kepalanya 4, dan beban ini kepalanya 5. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan menomori akun, tapi harus berdasarkan sistematika atau pola-pola tertentu ya. Nah, kita akan lanjut ke mulai dengan tadi ya kasus ya, case, biar kita bisa melihat sendiri praktek menomori akun seperti apa yang betulnya gitu ya. Nah, ini misalnya kita akan membuat contoh kasus, itu CV Angkasa, perusahaan bergerak di bidang jasa. Nah, kemudian neraca saldo yang dimiliki CV Angkasa periode 30 November adalah sebagai berikut. Ya, sudah tulis di sini. Nah, ini adalah neraca saldo awal dari perusahaan CV Angkasa ya. Ini nanti kita lihat nih ya. Dari akun tadi kan, nomor akunnya. 1 ini di kepala 1 kan untuk aktiva. Kemudian 11 depannya ini untuk aktiva lancar. Nah, akunnya sendiri yang asli kan ini. Ini adalah kelompoknya, yang aktiva dan aktiva lancar ini adalah kelompok akunnya gitu ya. Si akunnya sendiri kan yang ini ya, kas yang udah ada urutannya nih. Oke. Ya. Asuransi dibayar di muka ini sudah ada contohnya dan ini balance ya. Ini posisi di 30 November.
debitnya 95 juta, kreditnya 95 juta, berarti check balance ya. Kemudian nanti teman-teman untuk membuat di jurnal umum, maka akan ditambahkan data-data ini. Nanti perhatikan data-data ini ya. Dan ingatkan debit kreditnya. Oke, nah jadi itu yang akan kita pelajari ya di kuliah kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar akun nih dari sini. Tentunya ini kelompok-kelompok akun ini tidak usah dimasukkan, maka kita membuat sheet baru gitu ya. Caranya seperti ini. Di kotak yang kosong, kita copy dulu dari yang ini ya, siklus akuntansi ini kita copy. Khusus untuk nomor akun dan nama akunnya saja. Nah, seperti itu, copy. Kemudian kita simpan di sheet yang lain ya, yang di daftar akun ini. Oke, kita paste di sini ya. Nah, ini adalah daftar akun yang kita punya, tapi masih mencantumkan kelompoknya. Ini kan nanti tidak praktis ya, karena si kelompoknya ini tidak akan kita pakai dalam posting gitu. Makanya kita akan hapus nih. Jadi yang saya tebalkan nanti teman-teman hapus. Seperti itu ya. Disorot, kemudian klik kanan, delete. Nih, untuk kewajiban dan kewajiban lancar, ini kan kelompok, jadi tidak usah kita masukkan ke daftar akun. Oke. Ini yang ditebalkan ya, yang dia baru ada digit kepalanya saja, modal, pendapatan, kemudian biaya. Oke, udah semuanya kita hapus, maka kita punya nama-nama akun yang memang sudah fix gitu ya. Nah, nanti di sini kan nomor-nomornya 1101 sudah sesuai ya dengan urutan dan sistematikanya. Tuh. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada akun baru setelah perlengkapan kantor misalnya ya, misalnya kas di bank muamalat, nah, maka bisa ditambahkan di sini 1106 gitu. Kita tinggal insert di sini, tapi polanya tidak berubah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini karena udah saya buat nih yang yang fixnya yang seperti tadi, kita akan hapus yang tadi. Oke. Apa buat ini ya. Baik, selanjutnya adalah untuk membuat neraca saldo awal ya. Untuk membuat neraca saldo awal ya, kita ini sebetulnya yang tadi kan udah neraca saldo awal ya, yang per 30 November, tapi dia masih mengandung ini akun-akun yang kelompok gitu. Maka kita rapikan neraca saldo awalnya. Caranya ya, caranya kita copy dari siklus akuntansi yang ini, kita copy ya. Oke. Nah, kita simpan di nanti teman-teman kasih judul sheet di sini NS awal seperti ini ya. Ini yang udah jadinya nih ya. Saya terangkan prosesnya. Kita rename NS awal. Oke, seperti itu. Oh, ini NS awal kan ada dua, maka saya namainnya NS awal 2 di sini ya. Oke. Nah, ini kita copy dari neraca saldo awal yang tadi, yang masih mengandung kelompok akunnya ya, kita hapus. Nah ini ya, aktiva lancar, seperti tadi kita hapus. Delete, aktiva tetapnya kita delete. Terus selanjutnya kita delete ya, saya hemat waktu.